Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Sadina Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 2104020909013 yang akan menjelaskan tugas pendidikan kewarganegaraan yang ditempuh oleh Bapak Ludovicus Bomans dengan topik penelusuran urgensi nasional. Yang pertama yakni mari kita menelusuri konsep pendidikan kewarganegaraan. Seperti apa sosok sarjana dan profesional itu? Sarjana adalah seseorang yang berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah, tugas, dan persyaratan akademik dan administrasi yang ditentukan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan bidang studi yang telah dipilih. Sementara profesional adalah skill atau keahlian seorang dalam bidang tertentu yang ditekuni oleh penganut tersebut. Dalam mendalami keahlian membutuhkan proses yang panjang, banyak mengikuti workshop, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Keahlian profesinya dibuktikan dengan berbagai sertifikat tingkat nasional maupun internasional. Apapun kedudukannya, sarjana maupun profesional dalam konteks apapun, hidup berbangsa dan bernegara bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Anda berstatus warga negara. Konsep warga negara sendiri, citizen atau citoyen, dalam arti modern atau nation state, merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Artinya, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di suatu wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun tanah air dan undang-undang negaranya. Meskipun orang tersebut berada di luar negeri dan terikat dengan ketentuan hukum internasional. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat undang-undang. Lalu, apa itu pendidikan kewarganegaraan? PKN dibentuk dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. PKN dimaksud sebagai program pendidikan dan pembelajaran terpadu yang secara programatik dan prosedural berupa memberdayakan atau empowering, membudayakan, civilizing, dan memanusiakan, humanizing, peserta didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ketentuan ideologis dan yuridis konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Bagaimana dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan? Secara umum, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mendidik warga negaranya agar warga negara tersebut memiliki pemikiran yang lebih baik. Secara hakikat, pendidikan kewarganegaraan ialah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik yang bersumber nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga meningkatkan dan melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber dari budaya bangsa yang telah ada sejak dahulu kala. Pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai program pendidikan nilai Pancasila dalam rangka untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi suatu identitas yang dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab dan kebangsaan serta cinta tanah air. Lantas, apakah negara lain memiliki PKN atau Civic Citizenship Education? Contoh, USA, United States of America, atau biasa kita sebut USA, memiliki pendidikan PKN yang disebut Civic Education, juga dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan demokrasi. Didefinisikan secara luas sebagai penyediaan informasi dan pengalaman belajar untuk membekali dan memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Contoh lain yaitu Citizenship Education dari UK, Education Cívicas dari Mexico, Civics, Social Studies dari Australia, hingga Singapore, Civics and World Education. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Sejarah berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan yang dimana lebih bijaksana di masa ke depan. Kemudian, sebuah sejarah juga menjadi sebuah guru pada kehidupan. Dalam pendidikan, kewarganegaraan kemudian diharapkan mahasiswa akan mendapatkan berbagai macam inspirasi yang dimana dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan untuk melakukan pembangunan bangsa yang dimana sesuai dengan apa yang mereka sukai dengan menghindari berbagai macam perilaku yang bernuansa untuk tidak mengulangi kembali kesalahan sejarah. Lalu ada sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Sosiologi adalah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia. Dalam sebuah ilmu sosiologis, maka kemudian di dalamnya sendiri terdapat kajian yang dimana terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat. Kemudian di samping itu pula terdapat berbagai macam masalah sosial, perubahan, dan juga berbagai pembaharuan yang dimana terdapat di dalam masyarakat. Dari pendekatan sosiologis ini kemudian diharapkan untuk dapat melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial, proses sosial, dan berbagai macam perubahan sosial dan berbagai masalah sosial untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Lalu sumber politis pendidikan kewarganegaraan. Pada awal pemerintah Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran tersebut, metode atau metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi yang metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran wajib bagi SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan kolerasi, artinya mata pembelajaran PKN dikolerasikan dengan mata pelajaran lainnya, seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, hak asasi manusia, dan ekonomi. Sehingga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna. Sehingga sumber politis kemudian berasal dari fenomena yang dimana terjadi pada kehidupan berbangsa di Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah agar kita mampu untuk melakukan formulasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang dimana ideal dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami pergantian sepanjang masa. Dalam masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, ada dinamika dan tantangan yang selalu dihadapi. Dinamika sendiri adalah sesuatu yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Dan tantangan adalah hal-hal yang perlu dilewatkan untuk mencapai sebuah tujuan. Saat ini, dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi di Indonesia sejak dulu. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Negara Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode yang saat ini dikenal sebagai Indonesia Reformasi. Dalam era reformasi, P4 dipermasalahkan subsistensinya karena tidak memberikan gambaran yang tepat
tentang nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU nomor 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU nomor 2 tahun 2003, tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal pendidikan kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah pengganti PPKN dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKN yang lebih memperjelaskan keilmuan yakni politik, hukum, dan moral. Pada saat kurikulum 2013, mata pelajaran ini berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN, di mana dalam kurikulum tersebut menekan tentang sikap afeksi. Selanjutnya kita akan membahas konsep dan urgensi nasional. Konsep identitas nasional dibentuk dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam kamus Wikipedia menyatakan, identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of their individuality of group affiliations. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, atau dapat berupa kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, hingga kartu mahasiswa. Identitas itu sangat penting karena sebagai pengenal, maka identitas juga dapat mempengaruhi sikap seseorang. Semakin banyak identitas yang dikenal, maka semakin baik negara tersebut dikenal dan mudah dalam berkomunikasi dengan negara lainnya. Karena negara yang mempunyai identitas yang baik dan banyak, semakin mudah negara lain untuk mengingat negara kita, Indonesia. Lalu bagaimana dengan jati diri sebuah bangsa atau identitas bangsa itu sendiri, bahasa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman yang untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat didefinisikan baik dari sikap lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD RI 1945. Sumber historis identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Unsur pendidikan sangatlah penting untuk membangun dan membentuk kebudayaan dan kesadaran akan berbangsa sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga negara yang bersangkutan karena identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa. Sumber sosiologis identitas nasional Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pada kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Sumber politis identitas nasional. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UU maupun dalam peraturan yang lebih khusus.
Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari suatu negara ke negeri berikutnya. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Lalu kita akan membahas konsep dan urgensi integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional sendiri terdiri dari atas dua kata, integrasi dan nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris sendiri adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan dan keseluruhan, dan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dalam orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama antar warga negara, yang berarti meskipun kita memiliki kasta yang berbeda-beda, agama, dan daerah, dan bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah sama. Jenis-jenis integrasi. Nomor 1, integrasi politik. Integrasi politik berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Salah satu contoh integrasi nasional secara politik dilihat dari keberagaman penduduk yang tinggal di suatu pulau, seperti Pulau Jawa. Berbagai etnis suku budaya tinggal dan menetap di pulau terpadat di Indonesia ini. Suku-suku dalam budaya berbeda itu saling berbaur dan menghormati satu sama lain terlepas dari perbedaan yang ada. Nomor 2, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, adalah suatu kebijakan komersial dan secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatannya. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan process menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat diliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangatlah diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional itu sendiri dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan sementara. Sumber historis integrasi di Indonesia. Masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung terdalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Masa pendobrak. Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumber sosiologis integrasi nasional. Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya berbagai konvensi nilai secara alamiah serta partisipasi integrasi nominalitif
dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan integrasi koersif. Ada satu pendapat bahwa Indonesia harus dimulai dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan sebelumnya. Pokok dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengamalkan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Tuntutan tersebut hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas dan dalam rangka kegunaan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Sumber politik integrasi nasional. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD 1945. Kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan para pemuda. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ancaman dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa, apalagi Indonesia, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tak hanya melalui visi ancaman separatisme, dengan tujuan disintegrasi bangsa juga menggunakan media sosial. Bertujuan sebagai propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI jadi marak dilakukan. Tantangan yang dihadapi ke depannya akan sangatlah kompleks. Salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan media sosial. Media sosial menjadi medan pertempuran baru oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuannya. Penyebaran informasi dan berita-berita bohong, hoaks melalui media sosial dapat menyebabkan pemecahan dan membahayakan persatuan dan kesatuan, kebineka tunggal ikaan, dan muncul radikalisme. Pengembangan integrasi di Indonesia. Integrasi nasional merupakan sebuah bentuk dan proses guna menyatukan perbedaan dan terdapat di Indonesia seperti perbedaan ras, suku, agama, bahasa, maupun warna kulit, guna menciptakan keharmonisan dan kesatuan hidup nasional. Selain membangun kelembagaan perantara di masyarakat, ada cara lain untuk meningkatkan integrasi nasional, yaitu diantaranya 1. Tidak berperilaku rasis. 2. Memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. 3. Bertindak adil kepada sesama. 4. Bertindak sesuai peraturan yang berlaku di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menimbulkan sikap tenggang rasa. 6. Bersikap penuh empati dan toleran antar sesama manusia. 7. Menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. 8. Tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mendorong Indonesia ke jurang disintegrasi nasional. Demikian itu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.